Bukankah ini sihir bela diri yang Wu Cheng dikenal sebagai yang terpilih surga? Xiao Yan juga terkejut. Dia bisa menghitung berapa kali dia dan sihir bela diri ini bertemu dengan satu tamparan, festival. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengarahkan pandangannya ke pohon besar tempat suara itu berasal, dan melihat sosok ramping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, doki merah mengaum dan mengelilinginya. Apa maksud yang mulia? Xiao Yan juga berkata dengan dingin. Menurut kata-kata Yueru, pria di depannya adalah Wu Huan, putra Wu Cheng yang sombong, tetapi kekuatannya juga merupakan pembangkit tenaga listrik di mendiang Dodi. Namun, apa yang dilihat Xiao Yan tentang setengah bulan yang lalu hanya pada tahap akhir dari 3 bintang Dodi, dan sekarang dia dapat melihat beberapa petunjuk dari fluktuasi dokinya. Ini juga merupakan puncak dari Dodi. Ini harus menjadi beberapa harta yang dipanen di reruntuhan, yang mengarah pada peningkatan kekuatan ke tingkat puncak Dodi bintang 3. Jika tidak akan mudah untuk maju melalui kultivasi. Namun, meskipun seni bela diri ini juga merupakan puncak kaisar pertarungan bintang 3, Xiao Yan tidak takut sama sekali. Tanpa basa-basi, meskipun saya tidak tahu apa yang harus Anda lakukan dengan wali misterius berbaju putih, ini adalah wilayah Wu Cheng saya. Serahkan keberuntunganmu. Wu Huan juga perlahan melompat turun dari pohon besar, dan kemudian menatap yang pertama dengan dingin seolah-olah dia terpana oleh Xiao Yan. Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat mendengar ini. Setelah itu, dia juga tahu bahwa meskipun dia dapat dikenali oleh jubah putih sebelumnya, apa yang disebut keberuntungan tidak memerlukan kekuatan api untuk menyerapnya. Karena terlalu kuat, Rao Yi, kebanggaan 7 kota, tidak dapat melakukannya, apapun, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur dari reruntuhan. Adapun Xiao Yan ditinggalkan oleh jubah putih, meskipun kontribusi peri api tidak dapat dihindari, ada juga beberapa perasaan pribadi dalam jubah putih. Meskipun saya tidak tahu mengapa, Xiao Yan selalu merasa bahwa jubah putih ini tampaknya sama seperti miliknya roh api di dalam tubuh memiliki beberapa asal, tetapi Xiao Yi juga dalam kondisi merosot, dan Xiao Yan tidak punya cara untuk bertanya. Wu Huan, kamu benar-benar dapat berbicara omong kosong. Ini jelas merupakan pegunungan binatang iblis, jadi mengapa ini wilayah Wu Chengmu? Dan mengapa saya harus menyerahkan nasib baik yang saya peroleh dengan kekuatan saya sendiri? Apakah otakmu tersangkut di pintu? Xiao Yan juga dengan senang hati melihat seni bela diri yang menyendiri. Orang lain mungkin takut dengan statusnya sebagai penguasa kota muda Wu Cheng, tetapi Xiao Yan tidak. Bagaimanapun, King Cheng ini hanyalah perhentian untuk Xiao Yan. Bebas khawatir dan bebas khawatir. Oke, Xiao Yan, apakah kamu benar-benar berpikir kami bodoh? Kamu bekerja sangat keras untuk mengalahkan 6 penjaga kaisar, tetapi membiarkan kamu datang untuk mengambil banyak ini. Senyum di wajah Wu Huan juga berangsur-angsur berubah. Xiao Yan pun tersenyum ringan saat mendengar perkataan itu, ternyata Wu Huan ini ternyata adalah orang yang akan membalas dendam pada Jisen. Karena kamu tidak menyerahkannya, maka mati saja. Dikubur di kedalaman pegunungan binatang iblis juga merupakan tujuan sempurnamu. Jangan khawatir, Wu Huanku telah mencari daerah ini sejauh ratusan mil, dan sekarang tidak ada orang lain di sini kecuali kamu dan aku. Wu Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung keras. Oh, Xiao Yan masih sedikit khawatir, tempat ini juga sangat dekat dengan kota bela diri. Jika seseorang secara tidak sengaja menarik yang kuat di kota bela diri, itu akan merepotkan, tetapi sekarang mendengar Wu Huan mengatakan ini, dia bisa, tidak membantu tetapi merasa lega. Karena fantasi bela dirimu ingin membunuhku untuk mendapatkan keberuntungan, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Xiao Yan juga berkata dengan lega, terima panggilan, telapak pembunuh api. Begitu teriakan itu jatuh, Wu Huan baru saja menunjukkan tubuhnya, dan setelah beberapa kilatan, dia tiba di depan Xiao Yan dan meledak dari udara dengan satu tangan dan satu telapak tangan. Angin kencang yang menakutkan langsung merobek celah-celah gelap di angkasa. Melihat serangan sengit dari Wu Huan di depannya, itu juga mengubah kulit Xiao Yan. Meskipun Wu Huan ini mengatakan bahwa dia akan dihukum, kekuatannya tidak boleh diremehkan, dan Tuan Muda Kota Wu City yang bermartabat tidak boleh diremehkan. Mengatakan bahwa sudah larut adalah cepat. Di hadapan angin kencang yang menakutkan, Xiao Yan mungkin juga menjatuhkannya dengan paksa. Bukannya dia tidak bisa menahannya, tetapi itu tidak perlu. Saat ini, tubuh Xiao Yan terpelintir dengan aneh, dan beberapa bayangan muncul di udara.
Beberapa afterimage secara mengesankan merupakan manifestasi dari alam tertinggi yang telah dikembangkan oleh San Qian Leidong. Berbahaya dan berbahaya, dia menghindari beberapa angin kencang, dan setelah Wu Huan melakukan serangannya, kecepatannya juga melambat. Mencegat serangan menakutkan Wu Huan, Xiao Yan menyapu tubuhnya dan meraih dahi Wu Huan. Xiao Yan selalu mengatakan bahwa orang tidak melakukan kejahatan terhadap saya, dan saya tidak melakukan kejahatan. Karena fantasi seni bela diri ini akan membunuhnya, tidak perlu baginya untuk menunjukkan belas kasihan. Kebetulan di sana tidak ada seorang pun di sini. Bajingan, kematian pengadilan. Melihat adegan ini, wajah Wu Huan penuh amarah. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan juga orang yang kejam. Meraih telapak tangannya, kekuatan isap meledak dari telapak tangannya, dan itu langsung menumbangkan pohon besar di belakangnya. Sosok itu mengembun di udara sejenak, dan pohon besar di langit langsung menekan dahinya untuk mencegah serangan api Xiao Xiao. Xiao Yan melihat bahwa dia juga memanfaatkan bentuk tubuh dan memimpin. Dengan tangan besar, dia meraih pohon di langit, tetapi sebelum dia bisa menariknya dengan keras, angin kencang dan tak tertandingi datang dari belakang bola. Dia menghancurkan kepalanya dengan keras. Merasakan angin kencang di belakangnya, Xiao Yan juga tersenyum sedikit, dan kemudian biji teratai api 23 warna yang indah muncul di tangannya. Xiao Yan juga menemukan bahwa sejak menerobos ke puncak 3 bintang Doudi, metode khasnya, biji teratai api yang menyatu dengan 23 jenis api yang berbeda, telah menjadi sempurna dengan latihan, dan dapat dipadatkan dalam sekejap ketika pikirannya bergerak, yang juga lebih cepat dari sebelumnya. Jauh lebih cepat, tapi Xiao Yan juga menemukan bahwa bahkan jika teratai kemarahan Buddha dibentuk oleh perpaduan dari banyak kekuatan api yang berbeda, penekanan yang dapat diperoleh melawan tingkat kekuatan yang sama semakin kecil, dan itu dalam pertarungan. Di daratan, Buddha's Fury Huolian selalu menjadi metode tanda tangan yang dapat melampaui peringkat dan memutuskan hasilnya, tetapi agak sulit untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama di benua Doudi. Akibatnya, Xiao Yan selalu memiliki tebakan samar di dalam hatinya. Tampaknya api aneh di tubuhnya telah habis sejak dia datang ke Doudi kontinen, seolah-olah itu dalam periode tidak aktif. Dengan kata lain, sepertinya ada sesuatu yang hilang dari api. Kalau tidak, api yang berbeda dan api suci milik kekuatan yang lahir antara langit dan bumi, bagaimana bisa celahnya begitu besar? Selama pertempuran, sudah terlambat untuk terganggu, dan kemudian dia mengangkat teratai api Furious Buddha di tangannya dan menghancurkannya dengan kejam ke Wu Huan di depannya. Teratai api marah sang Buddha meraung ke arah Wu Huan. Wu Huan juga mengecilkan pupil matanya, dan kemudian dendam merah membaranya tersapu dalam hiruk-pikuk untuk melawan. Karena, Wu Huan juga merupakan pembangkit tenaga di puncak Doudi bintang 3, lebih baik daripada dia merasakan aura menakutkan di atas lotus api murka Buddha yang halus ini. Pada saat ini, Wu Huan hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya. Jika dia terinfeksi kekuatan lotus api ini, maka nasibnya hanya akan menjadi satu. Luka parah. Sial, aku tidak menyangka Xiao Yan akan begitu kejam ketika dia bergerak. Menurut informasi keluarganya, bukan karena dia memiliki keterampilan pemurnian yang luar biasa, sehingga kita dapat menangkapnya kembali. Aku tidak berharap itu menjadi begitu rumit. Melihat biji teratai halus 23 warna yang datang perlahan tidak jauh, Wu Huan merasakan krisis yang sangat kuat darinya. Wu Huan mengatupkan giginya dengan keras, pupil matanya mengecil, tapi dia tidak berani diremehkan lagi. Teriakan yang dalam tiba-tiba datang dari tenggorokannya, dan segera ki pertempuran merah menyala keluar dari tubuhnya, dan akhirnya berubah menjadi ada awan api merah besar yang panjangnya 100 kaki. Adapun sosoknya, dia berada di tengah awan api, dengan beberapa nyala api berkobar di sekelilingnya, membuat suara gemuruh yang keras seperti ombak yang menabrak bebatuan di laut, yang membuat orang merasa sedikit tertekan. Perasaan itu seperti menghadapi lautan yang tak berujung sendirian, membuat orang tidak bisa menunjukkan keberanian sedikit pun untuk melawan. Awan api merah menyala memenuhi langit, dan suhu yang berapi-api menyelimuti langit, tetapi meskipun demikian, dibandingkan dengan teratai api Furious Buddha Xiao Yan, yang berisi 23 jenis api yang berbeda, itu tidak layak disebut. Yi Huo memiliki kekuatan mengerikan untuk mengubah dunia dan lingkungan sebuah pesta, ini memang benar. Dengan semua upaya, daerah sekitarnya di kedalaman pegunungan binatang iblis tiba-tiba tampak kering untuk waktu yang lama. Bahkan kelembaban di udara pun menguap. Ketika udara kering dihirup ke dalam tubuh, semburan udara berasal dari tenggorokan.
Rasa kering yang menyakitkan. Pergilah. Matanya menatap awan api besar yang memenuhi langit dan bumi di bawah tampilan seni bela diri. Seluruh tubuh bergetar sedikit, dan kemudian suara melengking yang menembus ruang tiba-tiba meletus, berubah menjadi pita warna-warni, bercampur dengan angin panas yang menakutkan dan tak tertandingi, membanjiri langit dan menutupi lautan api merah yang berapi-api di jarak. Awan api, kohesi, gerbang tiga Rashomon. Dengan ekspresi bermartabat, Wu Huan melihat pita warna-warni yang meledak. Wu Huan tidak berani ragu sama sekali. Dengan gerakan sidik jarinya, teriakan keluar dari tenggorokannya. Segera, awan api besar tiba-tiba menjadi ganas, bergejolak, dan nyala api bersiul dan berputar. Ternyata menjadi samar, terkondensasi menjadi 3 cermin cahaya besar di depannya. Penampilan cermin 3 sisi ini. Di depan Wu Huan, pertahanan kuat 3 lapis terbentuk. Meskipun secara langsung menyebabkan kulit Wu Huan kehilangan darah dalam sekejap, tapi jelas, benda ini menghabiskan banyak energi balas dendam. Cermin itu besar dan berbentuk persegi, tetapi memiliki kekuatan yang kuat yang perlahan-lahan mengumpulkan momentum. Bahkan Xiao Yan terkejut ketika cermin besar berbentuk prisma 3 bagian yang terdiri dari ki pertempuran merah menyala muncul. Dia tidak menyangka seni bela diri ini memiliki sarana pertahanan yang luar biasa. Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri, aku takut bahkan sekarang, sulit baginya untuk menyingkat metode pertahanan yang rumit seperti itu menggunakan api aneh atau melawan ki. Wu Huan ini memang layak disebut putra surga yang bangga, dan dia benar-benar memiliki sesuatu yang istimewa. Xiao Yan terkejut pada saat itu, tetapi Buddha Furi Huolian, yang sudah mengunci target, tidak ragu sama sekali. Itu seperti teleportasi. Dalam beberapa kilatan, itu tidak jauh dari Wu Huan. Yang menakutkan angin kencang, bahkan Wu Huan awan api merah menyala yang memenuhi langit di sampingnya sedikit beriak. Membela, melihat teratai api menakutkan yang mendekat dengan ekspresi yang sangat bermartabat, sidik jari Wu Huan tiba-tiba berubah, dan dengan suara rendah, prisma besar 3 sisi yang dibentuk oleh energinya yang kental memancarkan sinar cahaya seperti fajar-fajar dari udara tipis. Segera, itu ditentang dengan kuat di depan Wu Huan, tidak bisa dihancurkan seperti dinding tembaga dan dinding besi, seolah-olah dia tidak takut membiarkan teratai api bertabrakan dengan keras. Jarak antara keduanya tercapai dalam sekejap, segera, 2 energi menakutkan yang cukup untuk membakar gunung dan mendidihkan laut bertabrakan seperti meteor di saraf Xiao Yan tiba-tiba tegang. Bang! Keduanya berhubungan. Seluruh pegunungan Warcraft terdiam, dan kemudian energi antara langit dan bumi tiba-tiba bergejolak, dan energi yang luar biasa terbang kemana-mana. Tampaknya mereka semua melarikan diri dari daerah yang terkena dampak. Energi dari kerusuhan yang tiba-tiba antara langit dan bumi membuat bahkan pembangkit tenaga listrik yang jauh dari pegunungan binatang iblis menghentikan gerakan mereka dengan panik, melihat pertempuran yang jauh di langit dengan kengerian yang luar biasa di mata mereka. Melihat ini, apakah beberapa tuan di kedalaman pegunungan Warcraft berjuang untuk wilayah mereka lagi? Seorang lelaki tua melihat ledakan besar di kejauhan dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Ini, Wu Wer, bukankah dia mengatakan bahwa dia pergi ke kedalaman pegunungan Warcraft untuk berburu monster sendirian? Melihat fluktuasi, dia jelas bertarung melawan orang lain. Keempat, bawa beberapa orang untuk melihat, untuk jaga-jaga, anak lain yang bertarung dengan Wu Wer. Di Wucheng, seorang pria parubaya memancarkan suasana mengerikan di atas kursi harimau. Menghadapnya seorang pria parubaya pucat membandingkan suatu tindakan. Telapak tangan terbentang di leher. Ya, sosok itu juga melihat penampilan penguasa kota, dan mengangguk dengan sadar. Fluktuasi ini Xiao Yan. Ayah, ayo pergi. Kamu gadis, lihat kamu dengan tergesa-gesa. Sosok yang kuat dan sosok yang familiar adalah Yueru dan Yuyu. Ledakan, keheningan hanya berlangsung sesaat, dan badai energi seperti bencana meletus dari titik pusat tertentu seperti badai. Badai energi api yang mengerikan menyebar hampir 100 meter jauhnya. Sejak teratai api Furious Buddha meledak, kekuatan mengerikan itu menyebar seketika. Bum bum bum, kekuatan menakutkan dari api yang berbeda dan kekuatan pertahanan dari cermin cahaya 3 sisi bergabung dengan kejam. Teratai kemarahan Buddha terbang menuju cermin cahaya di bawah kendali Xiao Yan ketika menyentuh cermin cahaya pertama. Xiao Yan menjentikkannya, dan kemudian teratai kemarahan Buddha yang cantik itu hancur total, meledak. Bang bang bang, pada saat Buddha Furious Fire Lotus meledak, suhu tinggi yang mengerikan menyebar,
dan kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan cermin cahaya pertama, dan kemudian mengenai cermin cahaya kedua dengan kekuatan besar. Temperatur tinggi yang menakutkan dari teratai api Furious Buddha dicampur dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Setelah menembus cermin cahaya pertama, itu menabrak cermin cahaya kedua dengan kejam, dengan lingkaran semangat juang ratusan meter. Latihan beriak keluar dari tabrakan keduanya. Teratai api Mara Buddha yang telah dipadatkan Xiao Yan terus menyerang, dan Wu Huan juga mengerahkan energi dendam tubuhnya, dengan putus asa mengembun menuju dua cermin cahaya yang tersisa dari rasomen 3 lapis, mencoba bertahan melawan kekuatan api yang mengerikan, menyerang. Setelah teratai api kemarahan Buddha Xiao Yan menerobos cermin cahaya pertahanan pertama, kekuatannya juga melemah dalam gelombang. Jelas, pertahanan dari apa yang disebut rasomen rangkap 3 juga sangat kuat. Namun, Xiao Yan juga mendengus dingin, dan kemudian burning jue di tubuhnya mulai berlari liar, dan nyala api putih susu yang luar biasa melawan Ki mengalir ke lotus api yang perlahan-lahan saling melawan di arena. Sekarang kita memiliki pembalasan, untuk mencegah masalah di masa depan, seni bela diri ini hanya memiliki satu tujuan. Mati.